Sertifikat selanjutnya yaitu sebagai pengawas bank, Bank Indonesia dan banyak lagi. Dan beliau juga sering mengadakan beberapa pelatihan internal mengenai operasi moneter, manajer dana, dan lain sebagainya, karena memang banyak sekali. Wah, luar biasa sekali ya Ibu pengalamannya. Kami sudah tidak sabar untuk praktisi hari ini. Oleh karena itu, kepada Bu Lia, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak Helmi atas pengenalannya. Salam kenal teman-teman S2 dari Fakultas Ekonomi, Magister Pendidikan Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Sri Oktara. Saya saat ini bekerja di Bank Indonesia. Tahun 2024 adalah tahun ke 18 tahun saya di Bank Indonesia. Saya pertama kali bergabung di tahun 2007. Jadi kita langsung mulai aja. Kalau boleh tahu Mbak Helmi, saya dapat slot waktu untuk presentasi berapa lama? Sekitar 35 menit. Oke, siap. Noted. Oke, baik. Mari kita mulai teman-teman semuanya. Oh iya, kalau misalnya nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa langsung mungkin menuliskan pertanyaan di kolom chat. Jadi kalau misalnya kita ada waktu, kita akan dan sudah masuk ke sesi Q&A, ya kita akan jawab pertanyaan satu persatu. Oke, saya share dulu untuk screen-nya. Baik, untuk slide-nya sudah ada di screen Mas Mbak semuanya? Sudah terlihat Ibu. Oke, siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan, ini mungkin waktunya tidak banyak ya, jadi saya akan menyampaikan 10 menit saja terkait dengan kebijakan moneter dan kebank sentralan. Akan ada 3 outline yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan definisi dari sektor moneter, kemudian sektor moneter dan sistem keuangan, dan kebijakan moneter itu sendiri. Nah, nomor 3 khususnya ini emang adalah role dari Bank Indonesia. Untuk yang pertama, terkait dengan definisi sektor moneter, dalam prakteknya, sektor moneter ini merupakan suatu lingkungan kebijakan yang terdiri dari bank sentral dan pelaku sektor keuangan untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui transmisi pasar uang. Jadi, ini bisa diartikan sebagai intervensi yang dilakukan oleh bank sentral dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa lihat dari 2 grafik di bawah, ini kan ada yang namanya dalam model aliran pendapatan ekonomi terbuka, karena Indonesia saat ini sudah mengadopsi terbuka ya untuk bisa itu terbuka dari sektor modal, arus barang dan jasa, maupun sekarang mungkin orang-orangnya juga sudah easy to mobile dari satu overseas ke negara yang lain. Nah, sektor moneter ini mempengaruhi interaksi antar pelaku ekonomi melalui suku bunga. Siapa-siapa saja pelaku ekonomi ini. Ini bisa ada yang rumah tangga, pemerintah, perusahaan, bank maupun lembaga keuangan, ataupun penanam modal atau investor. Jadi ini memang semuanya adalah ada interaksinya, karena interaksi antara rumah tangga dengan pemerintah, rumah tangga dengan perusahaan, rumah tangga dengan bank atau lembaga keuangan, atau rumah tangga dengan penanam modal itu ada kaitannya satu sama lain. Nah, bentuk interaksinya bermacam-macam, bentuk dari transmisi pasar uang yang mungkin kita bisa katakan itu adalah intervensi dari sisi suku bunga, itu juga bermacam-macam. Jadi kalau misalnya penanam modal ketika mereka melakukan investasi ke sektor perusahaan tertentu gitu, apakah itu melalui OTC? OTC itu misalnya kayak over the counter ya. Jadi over the counter itu tidak di pribadi aja, misalnya antara saya dengan Mbak Helmi nih, kita mau ada kerjasama untuk membangun apa namanya perusahaan tertentu lah gitu. Nah, itu OTC. Nah, kemudian ada juga yang misalnya kalau saya menginvestasikan sebagian atau seluruh uang saya di perusahaan tapi melalui pasar modal, let's say kayak melalui bursa efek. Nah, itu kan mungkin nanti akan ada yang namanya dividen, atau mungkin kalau misalnya saya nih sebagai rumah tangga, saya punya duit, saya tabung kelebihan duit saya di bank, kemudian nanti saya akan dapat yang namanya bunga gitu, seperti itu. Bunga atau nisbah ataupun bagi hasil kalau misalnya itu konteksnya adalah syariah. Nah, ini juga ada hubungannya dengan luar negeri. Jadi semua
yang ada semua yang ada di sebentar. Oh, sorry. Semua yang ada di grafik di sebelah kiri, Mas Mbak semuanya itu adalah interaksi dari pelaku ekonomi dalam konteks yang lebih makro. Jadi kalau kita mau masuk ke mikro ya, berarti kita akan lihat rumah tangganya ini perilakunya seperti apa, pemerintah ini sebenarnya pola spending sama penerimaan dia seperti apa, kemudian perusahaan seperti apa gitu. Tapi karena kita berbicara dalam konteks makro, maka ini semuanya lah yang seperti ini. Nah, kebijakan moneter ini hubungannya ini ditujukan untuk mempengaruhi dari sisi demand. Memang eh, bank sentral sebagai otoritas moneter itu kita tidak kita bisa hal yang bisa dikendalikan oleh bank sentral adalah dari sisi supply yang merah ini garis merah. Sementara kalau untuk sisi demand itu lebih banyak memang ke sektor real. Jadi kita berupaya untuk bagaimana supply-nya apa? Supply ini adalah supply uang ya, karena ini berangkat lagi dari definisi yang di atas bahwa sektor moneter ini merupakan bentuk dari intervensi yang dilakukan oleh bank sentral dengan cara mempengaruhi proses penciptaan uang. Artinya di sini apa? Ketika bank sentral itu dalam tanda kutip melakukan penciptaan uang besar-besaran, impact-nya adalah uang akan banyak sekali ada di pasar, kebutuhannya lebih sedikit daripada supply-nya, hal ini akan mendorong inflasi. Kalau inflasi, harga-harga akan lebih mahal. Tentunya ini mungkin dari sisi kalau misalnya dari sisi perspektif satu sisi aja, mungkin orang akan mengatakan bahwa, oh ini kan inflasi akan menguntungkan dari sisi produsennya, tapi kan tidak seperti itu. Ini balik lagi kita ke uh, bagian sebelah kiri, bahwa ini ada interaksinya semuanya. Ketika perusahaan itu mengeluarkan kebijakan, misalnya sehubungan dengan inflasi, maka dia akan make return dalam jumlah besar. Nah, itu juga akan mempengaruhi dari sisi rumah tangga atau pekerjanya gitu. Jadi itu adalah semacam kayak triangulasi. Jadi sifatnya adalah sistemik, domino efek. Jadi ada kebijakan ini akan mempengaruhi dari sisi yang lain. Nah, dari sisi kebijakan moneter ini dipengaruhi oleh kita berupaya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu mempengaruhi dari sisi demand-nya. Karena ketika outputnya akan meningkat, ini akan berimpact terhadap kestabilan harga, kemudian dari sisi welfare dari society. Jadi ketika ada permintaan terhadap suatu barang dan jasa, itu kan akan men-trigger dari perusahaan untuk mendevelop metodenya, meningkatkan produktivitasnya, sehingga itu akan berpulang lagi kepada para pekerjanya. Jumlah tingkat dari lapangan kerja itu akan menjadi lebih banyak. Gitu. Nah, kira-kira seperti itulah interaksi antara sektor moneter sama interaksi dari para pelaku ekonomi. Nah, selanjutnya kebijakan moneter ini Bank sentral itu kan melakukan pengendalian dari besaran moneter, suku bunga, ataupun kebijakan lain untuk mencapai stabilitas ekonomi makro dan merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan kegiatan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Jadi memang kita tidak kita sih maunya ini akan long lasting ya. Ketika grafik itu uptrend gitu. Jadi sifatnya adalah naik terus seiring dengan waktu gitu. Tapi ada kalanya memang siklus bisnis itu kan ada yang sifatnya adalah ekspansi ketika ada suatu model ekonomi baru, kemudian yang berubah-ubah untuk mungkin masuk dalam sektor yang sama dan itu akan mencapai peaknya dalam suatu waktu dan itu akan yang akan resesi karena memang yang namanya siklus bisnis ini memang tidak bisa dipungkiri siklusnya akan seperti seperti inilah hubungan antara produk dan lain-lain. Jadi memang kita terutama dari sisi kebijakan itu kan ada tiga ya moneter, fiskal dan struktur itu ya bersama-sama kita berupaya agar siklusnya tetap terjaga dari sisi ekspansi dan mungkin yang kita nggak mau banget tercapai dalam waktu yang singkat supaya gak lagi terus seiring dengan tren dulu gitu. Jadi apa yang kita
lakukan bersama-sama itu tujuannya adalah untuk menjaga momentum supaya siklus dari bisnis ini tetap jaga ekspansinya. Walau memang itu sulit karena banyak kendala-kendala, misalnya seperti teknologi, labor, quality of labor adalah faktor-faktor yang memang harus tindakan ketika dalam kita merumuskan formulasi dari strategi seperti apa. Jadi memang kalau misalnya teman-teman ini sekarang banyak yang dengar bahwa ekonomi kreatif itu ya, memang kita juga harus kreatif. Kreatifnya itu macam-macam, kreatif dalam cintaan, kreatif dalam melakukan kolaborasi seperti apa, kemudian kreatif dalam masakan. Ini penting karena agak useless ketika kita sektornya hanya di lokal aja, jadi kayak kurang bermutu. Jadi itu kayak inventory turnover-nya jadi akan kecil banget gitu, jadi lama gitu baru kita harus renew dari inventory. Kan kita maunya ketika kita memasarkan suatu barang, contohnya kita tuh maunya setiap hari berproduksi dalam skala besar, mungkin skala-skala industri dan rumah tangga. Kemudian itu akan berlanjut terus setiap hari. Jadi ini memang ini ada contagious effect ketika kita bisnisnya kita ini growing, jadi kan kita butuh sumber dayanya kan banyak nih. Jadi itu kita bisa memberikan efek dari peningkatan skill ekonomi terhadap orang-orang sekitar kita, ya mungkin paling dekat adalah para pekerja kita. Nah, apa yang dilakukan kebijakan moneter di sini ketika kebijakan fiskal dan kebijakan sektor ini tujuannya adalah memboosting ekonomi, kebijakan moneter ini kita dalam rangka untuk mengurangi dari fluktuasi dari kegiatan ekonomi dari bisnis cycle-nya, jadi kita bersifat counter cyclical. Kita bukan menjadi devil advocate dari kebijakan fiskal ataupun kebijakan sektor real, tapi kebijakan moneter di sini tujuannya adalah untuk supaya ketika Indonesia nih contohnya ekonominya lagi bagus-bagusnya, kita nggak pengen kalau siklusnya kan dilihat nih ada ekspansi, peak, recession, kemudian true, kemudian dia naik lagi ke ekspansi. Kita nggak mau kayak turunnya ketika ke resesi itu turunnya terlalu dalam. Kemudian kalau naik jangan terlalu naik. Karena ketika terlalu naik kita kan masih banyak asimetri informasi ya. Jadi misalnya nih kalau misalnya kita berkaca di tahun 98, nah contohnya itu kan suku bunga perbankan ketika kita mendepositkan uang kita itu kan kayak dual digit ya. Dan ketika situasi ekonomi itu berbalik, itu akhirnya berimpact kepada sistem ekonomi keuangan kita, stabilitas sistem keuangan kita itu menjadi diminish gitu. Jadi langsung gonjang-ganjing, bank tidak bisa memenuhi kewajibannya, kemudian nasabah juga menjadi orang yang sangat dirugikan dalam hal ini. Jadi itu banyak contagious effect-nya. Nah, dari sisi kebijakan moneter ini sebenarnya kebijakan moneter itu bisa menentukan dia mau bermain di single objektif, dual objektif, ataupun multiple, atau lebih dari 3. Jadi misalnya kalau single nih tujuan kebijakan moneter ini adalah untuk mencapai stabilitas harga atau mungkin untuk memelihara dari kestabilan nilai tukar gitu. Ada kalau yang dual berarti antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi atau nilai tukar maupun faktor yang lain. Kalau mungkin ketiga-tiganya yang mau disasar lagi, ada turunannya itu kita bisa lihat dari laju inflasinya itu seberapa, kemudian dari sisi perkembangan nilai tukarnya itu seberapa. Nah, dari kebijakan counter cyclical ini sebenarnya adalah bukan sektor moneter amat, karena ini sudah ada bauran kebijakannya. Jadi ini ada dari sisi dari kebijakan moneter, kemudian dari sisi makroprudensial. Makroprudensial ini kalau teman-teman bertanya, ini seperti apa sih yang namanya makroprudensial? Kalau teman-teman tahu yang namanya Otoritas Jasa Keuangan, itu mereka core-nya ada di mikro prudensial. Jadi itu mengawasi dari satu entitas. Sedangkan kalau misalnya kalau Bank Indonesia kebijakan makro-prunya itu adalah yang dilihat adalah industrinya. Either itu adalah industri dari sektor manufaktur lah atau dari sektor keuangan gitu. Jadi secara whole. Nah, ini bauran kebijakan ini fokusnya adalah terhadap risiko sistemik dari time dimension atau prosiklikalitas dan cross section.
apa yang dinamakan dengan prosiklikalitas itu ada yang namanya nih yang di sini. Ini procyclicality. Kalau yang di grafik dari time dimension, ketika kita boom ekonominya, kemudian, dari kebijakan moneter ini kita tidak mau boom sampai di grafik yang berwarna merah. Red line ini kita nggak mau sampai segini-gini banget. Karena apa? Ketika dia akan jatuh banget sampai melebihi di garis merah yang bawah gitu. Jadi dari kebijakan moneter, bauran kebijakan kita itu sudah mengadopsi dari sisi kalau naik jangan naik-naik banget dan kalau turun jangan terpuruk-puruk banget gitu. Jadi intinya adalah untuk mereduksi dari risiko-risiko yang akan timbul baik ketika perekonomian dalam angka indikator yang lagi baik-baik saja ataupun yang tidak baik-baik saja. Jadi kita meredam supaya kita bermain di sisi pertumbuhan ekonomi itu jangan ini banget. Maksudnya bukan kita tidak pro terhadap ekonomi itu harus bagus banget, enggak, bukan kayak gitu. Tapi dari sisi karena impact-nya kan banyak ya. Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi kita tuh GDP kita tuh lagi naik-naiknya, lagi bagus-bagusnya, kan kita emang masuk dalam developed country sekarang G20 itu. Nah, tapi kita jangan terlena dengan ketika itu ditasbihkan bahwa kita baik-baik, kemudian nanti itu kan impact-nya akan terhadap dari sektor keuangan juga ya. Jadi kayak kemarin tahun 98 ketika kita baik-baik aja, kemudian bank-bank mendrive dari depositonya jadi setinggi-tingginya untuk jangan menggather ya, mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat gitu. Jadi itu ketika ada krisis nilai tukar di luar, yang mana kita udah ekonomi terbuka, jadi kita akan gampang tuh externality-nya itu bisa mempengaruhi sektor domestik. Jadi itu begitu hit ke kita, ke Indonesia, dan itu akan berpengaruh terhadap si institusi itu secara keseluruhan. Nah, kita nggak mau kayak gitu, jadi kita mau smooth-smooth aja. Kalau pertumbuhan ekonomi bagus, berarti kita dari sisi mana yang bisa diintervensi oleh bank sentral, misalnya dari sektor keuangan. Nah, kita membuat kebijakan dari sisi sektor keuangan supaya itu akan meredam sedikit lah gitu. Jadi jangan terlalu euforia atas raihan dari pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Nah, cross section ini dilihat dari keterhubungan, interconnectedness gitu. Jadi karena ini sesuatu hal yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Nah, misalnya saat ini kalau misalnya teman-teman bisa melihat dari sisi holding company itu kan contohnya kayak MNC lah gitu. MNC itu kan dia bermain di sektor media juga, kemudian dia ada sektor perbankan, kemudian dia ada sektor properti. Nah, sektor-sektor ini tuh saling berkaitan. Bisa jadi si sektor properti ini didanai dari sektor perbankannya gitu. Jadi ini akan ada. Nah, ini juga nggak hanya bermain dalam satu intra holding company ya. Bisa jadi dia nyebrang karena dia punya kredit line yang baik dengan bank-bank lain. Dia juga akan kayak dia menginvestkan atau dia memberi surat berharga dari bank lain yang mungkin kebetulan IPO di bursa. Kemudian apakah dia menjadi investor juga gitu. Hal-hal yang kayak gitu itu kan adalah sifatnya yang interconnectedness dan cross section. Jadi kebijakan makro, kebijakan moneter itu mencoba untuk mereduksi dari potensi risiko yang mungkin timbul ketika terdapat gejolak yang sifatnya gejolak itu bisa artinya adalah positif maupun negatif. Nah, ini interlinkage dari bauran kebijakan, sisi kebijakan moneter, kebijakan makro, dan sistem pembayaran, dan kebijakan dari manajemen nilai tukar. Ini sebagaimana yang ada di screen, ya mungkin ini agak-agak ini sih ya, maksudnya agak-agak tricky melihatnya, karena yang penting intinya adalah bank sentral itu mempengaruhi dari sisi transmisinya, mempengaruhi dari sisi transmisi pasar uang, kemudian konteksnya adalah konteks likuiditas, dan bagaimana karena exchange rate, perkembangan nilai tukar itu kan juga dipengaruhi dari demand supply. Ketika demand-nya tinggi terhadap mata uang tertentu, sedangkan supply-nya sedikit, otomatis kan misalnya terhadap rupiah, berarti kan rupiahnya jadi lemah nih posisinya, karena supply-nya tuh jadi demand terhadap mata uang asing lebih tinggi daripada
supply-nya, dan ini akan menekan dari sisi rupiah sehingga rupiah akan terdepresiasi pada saat itu. Nah, ini juga tercermin dari capital flow, kemudian dari sisi makro pru, nanti ada pertumbuhan kredit dan lain sebagainya. Ini juga akan dipengaruhi dari sisi capital flow. Jadi dari atas di sini, ini juga akan secara tidak langsung akan berdampak kepada dari sisi makro pru, karena misalnya gini, kalau ada capital flow kita dari asing, dari luar, kemudian mereka ingin menanamkan modalnya mungkin di sektor keuangan atau mereka mau beli bank gitu, bank yang ada di Indonesia. Nah, itu kan pasti akan mempengaruhi dari kebijakan dari sektor keuangan itu. Nah, ini juga ada lending imbalances, kemudian ada liquidity risk. Nah, kemudian ada settlement. Kalau payment system terkait dengan settlement. Nah, apa hubungannya dengan sisi makro pru? Ini dalam rangka menjaga kelancaran. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu nih, ketika teman-teman contohnya adalah kris lah. Kris itu kan sekarang banyak digunakan sebagai sistem pembayaran karena kita gencar untuk mempromosikan gerakan nasional pembayaran non tunai gitu. Jadi sisi kris ataupun dari sisi BIFAS ketika kita mau melakukan transaksi tapi mau disetelnya saat itu juga real time sifatnya, tapi retail aja, nah itu kita pakai BIFAS. Ini tujuannya apa? Contohnya gini lah, ketika kita misalnya misalnya kayak Mbak Helmi ini punya UMKM, dia jual nih produknya, misalnya ke saya gitu. Nah, tapi kan dia butuh duitnya, butuh cash, karena akan dia putar lagi untuk produksi selanjutnya. Nah, kalau misalnya ketika saya membayar, oh saya membayar nih Mbak Helmi, tapi saya ambil barangnya sekarang ya, tapi saya bayar mungkin nanti baru nyampe minggu depan gitu. Nah, itu kan sangat nggak efisien ya. Jadi payment system yang sekarang itu emang ditujukan, dikembangkan untuk mengakomodir transaksi-transaksi yang akan terjadi secara real time. Jadi pasti nih dari sisi Mbak Helmi pasti dia dapat duit, dari sisi saya sebagai yang butuh barangnya saya juga dapat barangnya gitu. Jadi kita simbiosis mutualisme, dan itu juga akan berimpact kepada kesinambungan dari sisi dari contohnya adalah Mbak Helmi dengan UMKM-nya gitu. Oke, kemudian kalau misalnya kita berbicara terkait dengan definisi sektor moneter, ada yang namanya trilema dari Mundell-Fleming ini. Jadi Mundell-Fleming ini memang mendefinisikan bahwa dalam segitiga antara ketika kita menganut sistem perekonomian terbuka, artinya adalah free capital flow. Aliran arus modal dari manapun itu bebas masuk ke Indonesia gitu, contohnya kayak gitu. Nah, kemudian terkait dengan exchange rate. Jadi ini hubungannya untuk yang Mundell-Fleming ini dari exchange rate, kemudian independensi dari monetary policy, dalam hal ini adalah bank sentral, itu adalah impossible semuanya akan dicapai gitu. Jadi hanya 2 dari 3 yang bisa dicapai. Jadi misalnya nih kayak United States gitu di Amerika. Di Amerika itu kan free capital flow. Kemudian monetary policy-nya juga independen gitu. Artinya independen tidak hubungannya dengan pemerintah itu adalah hubungan yang terpisah gitu. Jadi bank sentral sebagai otoritas moneter itu boleh merumuskan kebijakannya tanpa mempertimbangkan dari intervensi dari misalnya contohnya adalah otoritas fiskal, dalam hal ini adalah pemerintah gitu. Jadi independen seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya fixed exchange rate. Nah, kita semua emang mau karena fixed exchange rate karena itu akan memberikan kepastian. Contohnya adalah rupiah. Kita sih maunya rupiah di 15.000 karena secara hitung-hitungan bisnis kita ketika kita melakukan ekspor impor, ini adalah titik optimal kita supaya kita bisa mengenerate return, kemudian lalala seperti itu. Nah, tapi itu kan adalah impossible ketika bank sentralnya adalah independen, kemudian capital flow-nya adalah terbuka gitu. Otomatis ketika ada contohnya ketika free capital flow gitu. Ketika ini aliran dana itu masuk ke Indonesia, contohnya dari Malaysia lah, dari Singapura gitu. Singapura masuk ke Indonesia, itu kan berarti dia akan membawa dolar Singapurnya kan, dia nggak akan membawa si Indonesian rupiah gitu. Dia akan membawa dolar Singapura. Nah, ketika dolar Singapura itu banyak banget membanjiri Indonesia, itu kan berarti ketika dipakai di Indonesia harus ditransaksikan ke rupiah gitu. Nah, ini akan bergerak karena nggak mungkin rupiah terhadap dolar Singapura itu kita cuma patok 10.000, kita nggak mau lebih nggak mau kurang gitu. Itu nggak bisa kayak gitu karena kita sudah free capital flow gitu. Karena di monetary policy kita itu sudah independen. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Karena kalau misalnya kita mau
tetap 10.000, kemudian tapi, Singapura bisa masuk. Nah, itu monetary policy-nya kita nggak bisa, itu akan, mungkin bukan dikorbankan ya. Jadi, kita nggak bisa kayak gitu, karena itu harus ada, intervensi juga dari sektor-sektor yang lain, untuk menjadikan si, exchange rate ini menjadi fix, gitu. Nah, untuk di Indonesia sendiri, terkait dengan ketiga, trilema ini jadi, eee, untuk yang monetary policy, terutama untuk independent monetary policy-nya itu kita mengadopsi, bauran kebijakan. Jadi yang bauran antara makro pru dan monetary. Jadi ini contohnya adalah Eee, kita memelihara otonomus dari kebijakan moneter ini untuk mencapai kestabilan harga dan kestabilan dari sistem keuangan. Jadi ini ada interest rate suku bunga untuk mengadres dari sisi mempengaruhi ekspektasi inflasi masyarakat, kemudian, dari sisi makroprudensial ini untuk mengukur atau me-manage dari, stabilitas, likuiditas, dan keuangan. Nah, exchange rate stability juga kita juga ada mengadopsi yang namanya, stabilisasi nilai tukar. Jadi memang, bank sentral juga karena nilai tukar ini kan sangat fluktuatif. Jadi bank sentral biasanya memang sudah merumuskan yang namanya nilai tukar fundamentalnya. Ini, pergerakan dari fluktuasi nilai tukar secara harian, mungkin nggak secara harian ya, secara intraday pun kita juga memonitor gitu. Jadi jangan sampai gejolak terhadap exchange rate volatility ini semakin tinggi gitu. Jadi kita melakukan stabilisasi di pasar, dalam kaitannya mempengaruhi, dari sisi likuiditas market. Nah, kemudian terkait dengan capital flow management, ini juga ada terkait dari ini banyak dari sektor, makroprudensial, kemudian dari sektor stabilitas sistem keuangan. Nah, di sini juga, dalam rangka memelihara supaya jangan sampai banyak sekali aliran modal yang sudden reversal. Sudden reversal itu maksudnya ini aliran modal udah masuk nih ke Indonesia. Kita tuh maunya kan si modal ini kan di Indonesia aja terus gitu, jangan lari-lari keluar gitu. Nah, karena kalau lari-lari keluar dia dia sudden reversal, si investor luar negeri itu menarik dananya dalam jumlah besar dari pasar Indonesia, itu kan akan berimbas kepada, stabilitas nilai tukar ya. Jadi, demand terhadap nilai tukar original currency si investor ini kan akan tinggi gitu, dan itu akan melemahkan nilai tukar kita. Nah, kalau itu yang terjadi, itu impact-nya kan ke dalam sisi pasar modal maupun pasar uang kan pasti akan ada impact-nya. Nah, itu juga akan secara langsung mempengaruhi, likuiditas yang ada di pasar, dan itu pada akhirnya akan mempengaruhi dari sisi suku bunga. Jadi gini contohnya, kalau misalnya saya memberikan ilustrasi, ketika bank A dan bank B, dia ada keterhubungan nih, kan bank-bank memang ada keterhubungan ya, maksudnya mereka tuh bisa saling ngomong gitu, Bank A punya duit banyak banget nih, Bank B ternyata butuh duit banyak banget." Nah, itu kan mereka bisa pinjam-pinjaman ya. Nah, tapi ketika itu ada di pasar, kemudian ada isu karena pasar kita itu kan rentan banget terhadap isu dan informasi. Jadi kalau misalnya ada isu, Bank B kena hit nih, misalnya apakah kena cyber attack lah, apa, pemodalnya menarik diri atau dia ada rencana dijual, atau mungkin ada, apa namanya, ada financial, eee, case gitu, ada isu-isu yang terkait dengan pidana perbankan gitu. Itu kan serta-merta akan menimbulkan kerugian dari si bank B. Nah, bisa jadi si bank A yang awalnya hubungannya baik sama bank B, secara hubungannya baik tuh hubungan di pasar keuangan ya, bisa jadi dia langsung menutup gitu. Si bank B ini nggak punya apa-apa, ketika dia butuh likuiditas dia nggak tahu mau kemana meminta duit gitu, mau minjem duit gitu. Karena semua bank-bank yang menjadi counterpart dia itu, menutup lainnya kepada dia. Nah, itu bisa juga, menimbulkan, semacam gejolak di pasar keuangan ya. Nah, termasuk ketika likuiditas itu bank-bank ini kan kadang-kadang dia punya banyak sisi portofolio itu kan dia banyak nyimpen-nyimpen di mana gitu. Dan itu kan memang diperbolehkan dalam rangka meningkatkan, return-nya mereka untuk yang akan dikembalikan lagi ke nasabah maupun ke internal mereka. Nah, itu juga akan impact ketika likuiditas market sebenarnya lagi kering-keringnya nih. Kita, misalnya nih, likuiditas yang ada di market itu 20 triliun. Sementara, bank-bank ini sebenarnya butuhnya 30 triliun gitu. Jadi ketika, likuiditasnya ada liquidity imbalance kayak gini, ini ada mismatch liquidity, ini akan serta-merta menaikkan dari sisi suku bunga. Nah, pentingnya memahami dari sektor moneter ini
ini adalah terkait dengan manajemen likuiditas, keseimbangan makroekonomi, dan priority target. Jadi memang banyak target yang memang kita akan capai, tapi kan kita harus melakukan prioritas. Mana-mana yang memang kita bisa lakukan dalam waktu singkat, mana-mana yang ini mungkin kita akan lakukan sekarang, impact-nya mungkin beberapa tahun lagi. Nah, yang kedua adalah terkait dengan hubungan dari sektor moneter dalam sistem keuangan. Tadi sebenarnya sudah banyak saya jelaskan terkait dengan bagaimana keterhubungan dari sisi konteks dari bauran kebijakan itu memang ada hubungan semuanya antara moneter, sistem keuangan, dan sektor real dan lain-lain gitu. Jadi ini adalah diagram dari sektor moneter dalam sistem keuangan. Asetnya adalah foreign asset, kemudian klaim kepada pemerintah, net claim to government, kemudian klaim kita terhadap non-financial public enterprise, kemudian private sector maupun non-monetary financial institution maupun unclassified asset lainnya gitu. Jadi memang ada dari bank sentral juga melakukan investasi dalam rangka maksimalisasi aset yang dimiliki oleh bank sentral, terutama adalah aset keuangan itu baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tapi kebanyakan kita di luar negeri ya, karena ini dalam kerangka global imbalances ya. Dan untuk memaintain kecukupan dari cadangan devisa dalam rangka kita untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang luar negeri dan non-utang luar negeri kita. Nah, dari sisi liabilities kita juga ada yang namanya foreign liabilities, kemudian kayak kita ada kerjasama dengan bank sentral lain, dalam kerjasama keuangan, dalam konteks kerjasama keuangan internasional. Kemudian ada reserve money juga. Nah, reserve money deposit money bank. Jadi bank-bank itu juga ada menyimpan uangnya di bank sentral selain dari sisi selain pemerintah, karena kita juga harus melihat dari pengukuran risikonya. Itu juga kita harus melihat dari risiko dari masing-masing banknya. Jadi memang ada yang namanya giro wajib minimum. Siapa itu? Maaf Bu Lydia, Ya, saya nggak bisa mute soalnya. iya. Lagi di ini ya. Angel. Tapi ini masih Angel bocor, Bu Angel. Dokumennya dikumpulin nggak? Kenapa Angel belum? bocor, Bu Angel. Apa belum dikumpulin? Kenapa belum dikumpulin? Bu Angel, kamera suaranya di mute dulu Bu Angel, mic-nya. Baik, mungkin saya lanjutkan sebentar ya, untuk dari sisi liabilities. Nah, nanti misalnya dari sisi liabilities, jadi bank-bank juga ada menyimpan uangnya di Bank Indonesia, di Bank Sentral gitu, dan itu sebagai dari kewajiban dalam rangka mereduksi potensi risiko. Lanjutin ya. Minta maaf kalau Ibu lagi Zoom ya, kalian kan lagi bikin ya. Bu Angel, mic-nya di mute dulu Bu. Iya Mbak. Iya Mbak. Bu, mohon di mute Bu ya. Kenapa? Bu Angel mohon di mute ya Bu, musiknya kedengeran. Oh, oke. Yo, thank you. Baik. Baik, jadi ada ekses likuiditas juga yang diletakkan oleh bank-bank domestik di bank sentral, biasanya sudah di akhir hari, itu biasanya akan diserap lagi oleh bank sentral dalam bentuk standing facilities. Nah, ini mungkin saya akan jelaskan selanjutnya. Nah, saya ada kuis nih sebenarnya untuk yang ini. Jadi untuk yang sesi kita pagi hari ini, saya akan menyediakan beberapa souvenir. Mungkin nanti saya akan sampaikan ke Mbak Fitra untuk disampaikan ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang bisa menjawab gitu. Nah, bentar. Bisa. Nah, yang pertama, ini mungkin bisa ditulis aja di kolom chat. Apabila Bank Indonesia membeli surat berharga pemerintah, baik itu di pasar perdana atau sekunder, ini komponen apa yang berubah di neraca umum? Gitu. Komponen apa? Apakah itu dari sisi komponen aset ataupun komponen liabilities? Jadi kan sebagaimana yang tadi saya jelaskan dari sisi aset ataupun liabilities, sebenarnya
bank sentral itu kan bisa memaksimalisasi portofolio maupun modalnya ke dalam bentuk aset keuangan lain gitu, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi untuk yang pertama, misalnya nih kalau Bank Indonesia itu membeli surat berharga pemerintah, karena kita sekarang kan memang banyak SBN ya, surat berharga negara yang kita memang jadikan sebagai underlying dari operasi moneter kita. Jadi itu komponen mana nih yang akan berubah di neraca. Kemudian yang kedua, jika pemerintah melakukan penarikan pinjaman luar negeri, komponen apa yang akan berubah di neraca umum? Kalau pemerintah nih minjem duit nih misalnya untuk JICA dari Jepang. Nah, komponen apa nih yang berubah? Boleh jawabannya antara dari sisi yang sebelah kiri ataupun sisi sebelah kanan untuk komponennya. Dua-duanya sama-sama ada jawabannya. Nanti jawaban yang benar nanti akan ada souvenirnya. Oke. Nah, ini adalah diagram dari balance sheet shifting dari kebijakan moneter. Itu karena kita melakukan yang namanya mengeluarkan kebijakan dari sisi giro wajib minimum, di sisi reserve requirement, kemudian kita melakukan foreign exchange intervensi. Ini intervensi nilai tukar yang ada di market dalam rangka smoothing nilai tukar. Jadi misalnya rupiah ini kalau terdepresiasi jangan depresiasi amat. Kemudian kalau rupiah ini juga kalau terapresiasi nilainya tinggi gitu, kuat, jangan kuat-kuat banget juga gitu. Nah, itu kita juga melakukan itu. Kemudian ada yang namanya open market operation, operasi pasar terbuka, kemudian financing the government deficit, pembiayaan untuk memenuhi defisit pemerintah. Ini sebenarnya kita nggak terlalu ini banget, tapi ini konteksnya adalah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, kayak PEN untuk apa namanya respon dari otoritas untuk penanganan COVID yang kemarin ya, itu kan dampaknya banyak banget tuh. Jadi itu memang pemerintah mengalami defisit yang sangat tinggi sehingga perlu ada sinergi dari berbagai macam otoritas terkait dengan pembiayaannya. Kemudian diskon window ini adalah fasilitas pendanaan juga. Ini lelang kita biasanya kalau kita melakukan lelang kontraksi karena bank sentral itu pasar uang konteks utamanya itu berarti biasanya kita melakukan lelang surat berharga ataupun non surat berharga itu at discount. Jadi misalnya nih kita membeli kita membeli surat berharga nilainya 100, tapi tenornya 1 tahun gitu. Karena nanti di 1 tahun depan, sekarang kita nyerahin nih duit, tapi kita nggak nyerahin duit 100, kita nyerahin let's say kayak 90 karena ada 10% diskon gitu. Jadi kayak gitu. Jadi 10% itu emang sudah diakui sebagai pendapatan lah ya bagi si pembeli dari surat berharga ini. Nanti di tahun depan mereka akan memperoleh si 100 lagi gitu. Jadi udah ada 10. Nah, yang ketiga ini terkait dengan kebijakan moneter itu sendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh Bank Sentral dalam hal ini konteksnya adalah Bank Indonesia. Nah, jadi misalnya strategi-strategi yang dilakukan oleh Bank Sentral ini memiliki karakteristik sesuai dengan indikator nominal yang digunakan sebagai nominal anchor gitu untuk mencapai tujuan akhir. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bank Sentral itu nggak bisa dari Bank Sentral nih kita melakukan dari kerangka operasional terus langsung mempengaruhi dari ultimate goal gitu, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi dan lain sebagainya. Nggak bisa karena apa yang kita lakukan itu adalah yang di tengah-tengah. Di tengah-tengah ini adalah sasaran antara yang kalau misalnya Mas Mbak lihat sendiri itu yang ada tanda panah kiri kanan yang warna biru highlight ini. Jadi ini adalah sasaran antara yang memang disasar oleh Bank Sentral gitu. Sifatnya adalah operasional supaya transmisi kebijakan moneter ini dapat berjalan. Jadi ketika gini, BI rate sekarang itu adalah ditetapkan 6% gitu. Jadi apakah 6% ini apa dampaknya terhadap ultimate goal? Ini akan sebenarnya nggak langsung ke, pertumbuhan ekonomi kita langsung menjadi 6% gitu. Nggak seperti itu. Tapi kita akan mempengaruhi dari sisi FX rate, foreign exchange rate, kemudian suku bunga jangka panjang, dan monetary aggregate, M1 ataupun M2 kita. Karena sifatnya kebijakan moneter itu adalah sifat yang lagging. Laggingnya itu bervariasi, ada yang bilang laggingnya ada 2 minggu, ada yang bilang satuannya tahun, itu tergantung dari sasaran sebenarnya kita mau menyasar apa. Nah, transmisi kebijakan moneter kita itu interaksinya kan banyak tuh. Bank sentral, sektor keuangan, pelaku ekonomi, kebijakan pemerintah, dan otoritas lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, ini memang keterkaitan semuanya itu, jadi contohnya gini,
Kita dalam rangka memformulasi BI rate kita yang akan mempengaruhi suku bunga. Mungkin teman-teman mungkin pasti akan yang paling dekat, oh suku bunga kalau misalnya minjem kredit di bank nih, atau misalnya suku bunga ketika saya menaruh duit saya, kemudian saya akan mendapatkan return dari bunga deposito gitu. Itu akan terefleksi di situ. Tapi apakah akan terefleksi seutuhnya? Tidak, karena kan misalnya nih bank-bank itu kan punya perhitungan sendiri ya. Dia mungkin akan memakai basis dari BI kebijakannya saat ini stance kebijakan nilainya BI rate-nya sekian gitu. Kemudian kan akan banyak turunannya. Apakah bank itu akan mempertimbangkan dari cost of fund atau dari marginnya, kemudian banyak hal yang memang akan dimasukkan oleh bank itu yang akan terefleksi dari suku bunga mereka memberikan kredit atau suku bunga yang akan diberikan kepada nasabah dalam hal penempatan deposito dan lain sebagainya gitu. Jadi indikator-indikatornya seperti ini. Suku bunga kebijakan dari BI rate itu adalah yang paling bawah. Ini akan mempengaruhi dari operasi moneter dari bank sentral. Kemudian nanti itu ada juga mempengaruhi giro wajib minimum. Ini adalah berapa besar rekening giro yang saldo rekening giro yang harus dimiliki oleh bank-bank di bank sentral pada setiap harinya. Dan ini akan mempengaruhi dari likuiditas pasar uang dan pasar falas. Dan pada akhirnya ini akan mempengaruhi suku bunga, rate, balance sheet, harga aset. Kalau misalnya aset kita adalah aset yang fluktuatif, artinya adalah direvaluasi sebagaimana market price, nilai tukar dan ekspektasi dari inflasi, dan ini akan mempengaruhi dari sisi penawaran. Seperti itu keterhubungannya. Nah, ini dari sisi bank sentralnya sendiri kalau ini. Jadi dari policy rate, ini BI 7 days repo ini sudah diganti ya per akhir 2023 kemarin menjadi BI rate, udah bukan BI 7 days repo, tapi konteksnya adalah tetap sama, mekanisme perhitungannya sama, hanya namanya aja yang diganti. Nah, ini akan mempengaruhi dari implementasi kebijakan moneter. Sasaran bunga, sasaran operasional dari pasar uang antar bank overnight, ini adalah suku bunga pinjam meminjam antar bank yang jadi sasaran operasional OM. Nah, ini biasanya mereka minjemnya kayak paling lama itu kan bisa setahun. Tapi paling banyak memang di overnight. Jadi biasanya bank-bank itu memang butuhnya likuiditas dalam waktu cepat ya. Jadi hari ini saya pinjam dong, besok saya balikin gitu. Kayak gitu sifatnya. Nah, ini kalau misalnya nih kayak sekarang BI menetapkan BI rate-nya tetap di level 6%. Tapi nanti akan ada koridor atas bawah. Atas bawahnya berapa? Atas bawahnya 75 basis point. Artinya apa? Ketika titik tengahnya mediannya adalah 6%. 6% ketika bank ada kekurangan likuiditas, kemudian bank itu membutuhkan likuiditas, dia nggak berhasil mendapatkan di pasar uang antar bank nih, jadi dia lari ke Bank Indonesia, karena bank sentral itu kan sebagai lender of the last resort. Jadi ketika bank ini udah desperate banget, nggak dapat dari mana-mana, dia masuk ke BI. Nah, ketika dia masuk ke BI, dia minjem duit nih dari Bank Indonesia gitu, contohnya ya. Tapi dia bukan menggadaikan ya, dia memberikan kayak surat berharga. Dia punya apa nih? Dia punya surat berharga negara gitu. Nah, nanti itu akan diperhitungkan dan mekanisme pinjamannya itu yang namanya lending facility karena BI melendingkan uangnya itu akan dikenakan semacam kayak bunga itu kan 75 basis point tuh. Berarti ceilingnya di 6,75. Jadi si bank ini ketika dia ngembaliin itu ditambah dengan 6,75%. Nah, begitu juga ketika bank ini memiliki kelebihan uangnya dan itu akan diletakkan di Bank Indonesia daripada dia nggak diapa-apain, nggak dapat bunga dalam satu malam, ya mending dia taruh di Bank Indonesia gitu. Jadi dapat bunganya dalam bentuk standing facilities. Dan itu besok paginya sudah cair lagi gitu. Istilah kayak gitu, itu dia akan dapat bunga 6% tadi yang dikurangin 75 basis point. Jadi 525 gitu. Jadi dia akan dapat dalam satu malam 525%. 6. Oke, nah ini juga akan mempengaruhi dari sisi manajemen likuiditas, supply dengan demand. Lagi-lagi kebijakan moneter ini hubungannya adalah terkait dengan manajemen likuiditas. Bagaimana kita menyediakan supply sesuai dengan demand-nya, supaya likuiditas itu walaupun akan susah yang namanya kita nggak bisa menghindari yang namanya mismatch likuiditas itu akan selalu ada, tapi setidaknya itu jangan terlalu signifikan lah, kayak misalnya likuiditas yang ada 10T tapi market ternyata butuhnya 50T itu kan sangat ridiculous ya. Jadi ya kalau misalnya kurang-kurang pun ya kurangnya ya kayak misalnya 5T apa 2T gitu.
Nah, ini yang tadi yang standing facilities ini karena kerangka umum operasional itu kan harus efektif ya. Apa yang dilakukan kebijakan moneter itu harus efektif, kemudian berfungsi pasar keuangan, kemudian sesuai dengan mekanisme pasar. Jadi jangan sampai nih pasarnya ternyata sedang banyak-banyaknya sedang over liquidity gitu. Mekanisme pasarnya kayak gitu. Kemudian Bank Sentral kembali melakukan intervensi dari membanjiri likuiditas lagi, itu jadi nggak line gitu, mekanisme pasarnya nggak seperti itu. Lalu transparan karena kita sifatnya adalah semua pelaku institusi keuangan bank itu memiliki akses yang sama gitu. Baik itu akses yang sama ke bank sentral maupun antar mereka gitu. Jadi kalau misalnya ya memang tidak dapat dipungkiri bahwa misalnya nih antara bank A yang punya modal sangat besar, kemudian asetnya sangat besar, kemudian sama bank B mungkin ya middle lah ya. Semuanya middle, kemudian tapi secara hitung-hitungan kredit profilnya sama itu nggak kayak gitu. Mungkin yang si bank A ini mungkin secara ini risiko ketika dia minjem duit dari bank lain itu mungkin dikenakan bunga sama banknya tuh rendah karena timbangan risikonya bank ini kan asetnya gede. Jadi otomatis kalaupun ada default, ada sesuatu yang buruk terjadi sama dia itu kan at least dia bisa lah ngembaliin duit aku gitu. Beda dengan halnya dengan si bank B gitu ya. Mungkin middle-middle aja gitu. Karena faktor risikonya akan lebih tinggi. Nah, ini standing facilities ini adalah kelebihan dari dana yang ada pada bank ketika dia udah nih seharian dia udah beroperasi kemudian ternyata masih nyisa nih duitnya gitu kan. Masih ada duitnya gitu. Jadi akan lebih baik kalau dioptimalkan dalam bentuk standing facilities yang akan disimpan di bank sentral dan ini pun akan secara langsung membentuk dari koridor suku bunga. Jadi kalau misalnya dilihat dari sini mediannya adalah policy rate, yang atas adalah standing facilities ketika kayak dia butuh duit tapi dia bisa dapat duit tapi dia harus bayar bunga sekian itu ada di lending facilities. Deposit facilities ini adalah supaya untuk penempatan. Nah, pertanyaan berikutnya, ini bagaimana suku bunga PUAP overnight ketika likuiditas yang tersedia itu lebih besar daripada likuiditas yang dibutuhkan pasar. Apa yang terjadi pada suku bunganya? Apakah suku bunganya akan naik ataupun akan turun? Oke, saya tunggu jawabannya. Nah, lalu ini ada operasi moneter. Karena dalam rangka melaksanakan kebijakan moneter, Bank Sentral melakukan operasi moneter. Ini tujuannya adalah untuk mencegah ketidakpastian jangka pendek dan volatilitas harga yang disebabkan oleh pergerakan likuiditas harian di pasar uang. Gitu. Jadi, bank yang punya kelebihan dana dalam jangka pendek itu meminjamkan bank kepada bank yang memiliki kebutuhan untuk pemenuhan dana secara jangka pendek juga melalui mekanisme pasar uang antar bank gitu. Jadi ini nanti Bank Sentral tetap akan memonitor pergerakan dari suku bunga dan likuiditas yang ada di pasar uang antar bank. Kemudian nanti Bank Sentral baru akan merumuskan kira-kira hari ini Bank Sentral akan melakukan operasi moneter yang seperti apa. Kayak gitu. Nah, kemudian jadi berkaca dari yang slide sebelumnya, itu kan jadi Bank Sentral akan melihat, proyeksi likuiditas sebenarnya sekian nih. Jadi ini yang akan menjadi pertimbangan kita untuk melakukan namanya operasi pasar terbuka. Gitu. Jadi kenapa supaya suku bunga PUAP overnight itu menjadi stabil? Karena ini implikasinya sebagaimana slide yang mana ya? Slide yang ini. Nah, slide ini ketika ini kan di likuiditas pasar uang dan pasar falas, ini kita bilang lah ini PUAP-nya ya, pasar uang antar bank, ini akan mempengaruhi dari suku bunga, kredit, harga aset, nilai tukar, ekspektasi inflasi dan lain sebagainya. Nah, ini akan tercermin di sisi penawaran, output gap maupun inflasi, penawaran maupun permintaan. Oke, nah ini adalah kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif. Jadi Bank Sentral itu melakukan kebijakan yang sifatnya ekspansif ataupun kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif itu misalnya teman-teman bisa mengartikan gini, kebijakan moneter ekspansif, oke, berarti Bank Sentral akan ngucurin duit nih sebanyak-banyaknya di pasar. Gitu. Itu adalah kebijakan moneter ekspansif. Ini contohnya, kapan Bank Sentral itu akan melakukan kebijakan moneter ekspansif? Ketika likuiditas pasar itu jadi lagi seret-seretnya. Gitu. Jadi lagi seret-seretnya tuh kayak butuh banyak duit tapi nggak ada supply-nya gitu. Jadi
di situ bank sentral akan melakukan kebijakan moneter ekspansif. Nah, bisa juga kalau misalnya dilihat dari, oh BI rate kita sekarang 6% nih gitu kan, ini trennya lagi naik gitu. Itu berarti kebalikan dari, kalau ekspansif kan berarti karena duitnya banyak, berarti kan suku bunganya akan turun tuh gitu. Suku bunganya level turun. Nah, itu kalau kontraktif, berarti kita akan menyerap duit dari pasar, kita akan serap kontraksi. Nah, itu kapan? Ketika kita melihat, oh inflasi lagi tinggi nih. Jumlah uang beredar yang ada di masyarakat itu sangat tinggi, sehingga ini akan mempengaruhi dari harga-harga. Dari harga-harganya akan jadi semakin tinggi. Jadi bagaimana cara supaya harganya ini bisa stabil dan tidak terlalu melonjak tinggi. Nah, itu likuiditasnya harus dikeringkan. Karena apa namanya? Karena rootnya adalah likuiditasnya lebih banyak, jadi likuiditasnya harus diserap. Nah, itu dampaknya terhadap likuiditas dan suku bunga. Gitu ya. Ini pada akhirnya akan mempengaruhi output dan harga. Ini ada di sebagaimana 3 grafik ini. Jadi kalau misalnya yang gambar 15.8 ini yang bagian A ini adalah kebijakan moneter ekspansi dari titik AD, aggregate demand, kita asumsinya adalah long run aggregate supply-nya adalah sticky, yang akan bergerak adalah short run agregat supply-nya dari titik E0, ini ketika dolarnya dibanyakin, ini kan berarti dari E0 akan oke. Dari E0 ini kan akan ke E1 gitu. Ketika dolarnya dibanyakin, likuiditasnya dibanyakin. Jadi dibanjiri likuiditasnya, misalnya bank sentral melakukan kebijakan moneter ekspansif, duitnya akan banyak, jadi ini outputnya akan naik, kemudian harganya juga akan naik. Harganya akan naik, impact-nya jelek dong? Enggak juga, karena kan ini kan akan kembali lagi ke rumah tangga, ke pekerjanya. Ketika harganya naik, perusahaan untung, perusahaan akan memberikan semacam kayak dividen kalau misalnya dia menganut sistem investor ataupun dia IPO di bursa, dia akan memberikan dividen kepada investornya dan dia akan mengevaluasi lagi dari sistem remunerasi ataupun dari sisi ininya apa namanya kebijakan penggajian kepada karyawannya kayak gitu. Nah, kalau kontraksi apakah jelek? Enggak juga, karena kontraksi ini kan sifatnya adalah untuk mereduksi dari sisi inflasinya gitu. Nah, kembali untuk long run aggregate supply-nya adalah sticky, kemudian short run aggregate supply-nya yang bergerak. Dari sisi titik 0, kita melakukan penyerapan likuiditas di pasar, ini akan mengurangi dari porsi outputnya. Jadi ini misalnya kalau impact-nya ini akan dilihat dari sisi interest rate maupun dari sisi ininya ya, ketersediaan likuiditasnya di bagian aksis. Nah, ini kan dari sisi titik 0, E0, misalnya interest rate-nya adalah 8%, kemudian billion of dollars ya, karena sini kita pakai dolar, jadi itu adalah 10, jadi ketika kita melakukan kebijakan moneter ekspansi, itu kan duitnya dibanyakin, jadi sisinya pindah ke sebelah kanan, dan interest rate-nya akan turun. Kemudian, tapi ketika kita melakukan inflasi lagi banyak-banyaknya, kemudian bank sentral harus melakukan penyerapan likuiditas, maka dari sisi titik E0 ini akan berpengaruh terhadap ketersediaan likuiditas di marketnya itu menjadi lebih sedikit dan ini akan mempengaruhi dari sisi suku bunga. Suku bunganya 10%. Jadi intinya gini, ketika kita idealnya ketika kita lagi banyak-banyaknya duit nih, tapi kita nggak tahu nih mau naruh di mana gitu. Terus bank lagi ya kalau bisa sih taruh di kita aja gitu. Tapi kita bilang kita nggak mau kita ada bargain gitu. Istilahnya kayak gitu. Ya kalau misalnya kita mau menarik duit banyak dari orang gitu, kita mau ngumpulin kan berarti kan kita harus memberikan kayak sweetener ya, intuitifnya gitu. Jadi kalau misalnya taruh deh duitnya di aku, nanti aku kasih suku bunganya sekian. Marketnya sekarang cuma 8% loh. Aku berani loh memberikan 2 bips 200 bips di atasnya gitu kayak 10% kayak gitu. Nah, ini sepertinya sudah agak. Nah, ini adalah instrumen moneter kita, ada instrumen konvensional maupun yang non konvensional. Nah, kita bermain di konvensional dulu ya. Kalau yang di ini non konvensional ini kan
Ini ada juga tadi sebagaimana lending facility itu masuk ke dalam liquidity provision, kemudian large scale asset purchases juga, ini juga ada, kemudian forward guidance juga ada. Cuman kita akan banyak bermain di operasi pasar terbuka, standing facilities, dan giro wajib minimum. Jadi contoh-contohnya mungkin kalau Bapak Ibu tertarik untuk melakukan penelitian ataupun tesis terkait dengan ke bank sentralan, itu bisa diakses di website kita di www.bi.go.id. Di situ banyak terkait dengan bagaimana kita kebijakan moneter kita, kemudian kebijakan dari sisi market kita, kebijakan dari sisi sektor kita. Nah, ini adalah contoh-contoh instrumennya. Sudah semakin banyak instrumennya. Ini kita sebenarnya bukan tailor ya. Jadi kayak misalnya sekarang lagi ada apa, ada fenomena apa yang memang harus dijawab dari sisi bank sentral. Nah, kita berupaya untuk Oke, ini sudah pro market ya. Instrumen-instrumen ini sudah pro market. Jadi kayak misalnya kemarin sertifikat Bank Indonesia, SRBI gitu, ataupun term deposit devisa hasil ekspor ini untuk menggait lah misalnya perusahaan-perusahaan yang memang menjadi penopang untuk devisa hasil ekspor itu supaya tidak berbalik ke luar negeri tapi dananya tetap ada di Indonesia. Nah, kita memberikan kayak menawarkan lah ini sebaiknya disimpan di term deposit aja dan apa yang kita berikan itu adalah sesuai dengan marketnya gitu. Nah, itu juga ada sukuk falas Bank Indonesia, sertifikat falas Bank Indonesia, sertifikat rupiah Bank Indonesia. Nah, itu juga instrumen-instrumen baru memang yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia ini dalam rangka menjawab dari sisi sebenarnya sekarang kita dalam rangka mau meningkatkan cadangan devisa kita gitu. Atau kita mengoptimalisasi dari likuiditas rupiah kita atau ya itu kayak TDDHE itu. Mohon izin, Bu. Iya, Waktu sudah sudah. menunjukkan pukul Iya, 10. benar. Iya. Iya, baik. Pas banget. Mm. Ini saya udah di slide terakhir. Oh Terima iya. kasih. Oh iya. Kalau misalnya ada pertanyaan, ini saya stop share dulu ya. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan. Berarti masih ada waktu ya, Bu ya? Atau harus jam 10? Oh, masih ya? Aku, Masih, boleh. Baik, jika ada yang ingin bertanya, tapi di kolom chat banyak juga sih, Bu. oh iya, ini ada aktiva peningkatan dalam posisi surat berharga, peningkatan dalam simpanan, menciptakan uang baru. Nah, ini aku simpan dulu pertanyaannya. Nanti aku Baik. akan sampaikan melalui Mbak Fitra ya, siapa yang akan dapat ya. Kemudian, nah ini kalau likuiditas Excel di situ Morang. Ini kalau ini nama aslinya Excel Ex di situ Saudi, Bapak Ex benar ya? Saudi. Iya. Oh, oke. Ini udah benar. Tadi pertanyaan keberapa ya itu? Lupa aku. Ya, itu udah benar. Suku bunganya turun. Ketika kalau BI memberi surat berharga, aktiva bertambah, modal berkurang. Oke, ini Mbak Herlina juga nanti saya akan coba keep dulu. Oke, Bapak Ibu, apakah ada yang bertanya sehubungan dengan yang disampaikan tadi? Atau mungkin malah pusing karena kecepatan? Mohon maaf ya. Silakan jika ingin bertanya. Izin bertanya, Bu. Boleh. Iya. Saya ini agak pusing juga sebenarnya. Karena bukan karena kecepatan. Apa ya? Sudah lama saya tidak belajar lagi tentang bank sentral ya, Bu ya. Saya belajar itu waktu kuliah udah lama juga. Terus saya mengajarnya di SMP. Jadi kalau di SMP itu hanya dasar-dasar aja gitu. Di mana Bank Indonesia itu salah satunya adalah yang mengatur sirkulasi uang di seluruh Indonesia seperti itu ya, Bu Iya, ya. betul. Mengatur sirkulasi. Nah, saya penasaran itu Bu, bagaimana sih mengukur sirkulasi harian itu seperti apa Bu Bank Indonesia itu sehingga tahu bagaimana peredaran uang di Indonesia setiap harinya. Oh, Itu Bu, oke. pertanyaan saya. Iya. Mungkin sedih. Iya, terima kasih Bu Herlina. Itu pertanyaan sederhana, tapi jawabannya sangat kompleks Bu Herlina sebenarnya. Karena itu bagaimana Bank Indonesia itu menentukan sebenarnya kita butuh duit berapa, market itu lagi butuh duit berapa hari itu sebenarnya agak kompleks. Karena kita biasanya ngelihat dari berapa instrumen surat berharga yang jatuh tempo di hari itu.
Itu dari bank-bank, kan kita punya datanya semua ya kalau untuk instrumen surat berharga. Nah, itu kita lihat. Nah, kemudian kita lihat juga dari kebutuhan pemerintah. Karena pemerintah ini kan ada hubungan juga dengan bank-bank. Nah, net claim to government-nya itu berapa? Nah, nanti terus kita lihat lagi sebenarnya instrumen pemerintah yang jatuh waktu, yang menjadi kewajiban pemerintah itu berapa? Itu akan mempengaruhi dari sisi likuiditas. Nah, lalu ada lagi informasi terkait hari ini tuh kita ada jadwal untuk pembayaran utang nggak ya? Utangnya kemana? Utangnya luar negeri atau ke domestik gitu. Itu juga masuk karena itu kan kita menentukan proyeksi likuiditas itu kan ada yang falas, ada yang rupiah ya. Jadi itu akan kita bagi tuh. Oh, ini pemerintah ada kewajiban kemana? Kemudian bank-bank itu ada jatuh waktu surat berharganya instrumen yang rupiah atau yang falas gitu. Nah, kemudian nanti akan ada lagi. Sebenarnya likuiditas yang mau Bank Indonesia jaga di market itu suku bunganya yang berapa? Untuk mendapatkan suku bunga sekian, kan kita koridornya kan kayak gini-gini, tapi kan harus ada koridor atas bawah, Bu. Jangan sampai si suku bunganya tuh ngelonjak naik turun drastis gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya berapa untuk menciptakan itu. Nah, kayak gitu. Jadi itu mungkin ada pemodelannya sendiri, ada indikator-indikatornya sendiri. Yang pasti itu sangat tidak sederhana, Bu. Itu sangat kompleks. Saya waktu ngelihat proyeksi likuiditas itu, mungkin kalau Mas Mbak tertarik mendalami sisi Bank Indonesia itu bagaimana melakukan proyeksi likuiditas, kita sebenarnya ada ngumumin tiap hari 2 sesi. Di sesi pagi dan sesi siang, itu ada di website, proyeksi likuiditas Bank Sentral hari ini. Jadi itu, tapi itu bukan melambangkan likuiditas yang dimiliki oleh Bank Sentral ya, tapi proyeksi likuiditas pasar. Pasar tuh ada duit segini hari ini, di pagi ini. Pasar ada duit segini di siang ini. Jadi itu akan menentukan. Nah, itu mungkin Mas Mbak kalau misalnya mau tertarik bisa melihat di website kita karena kita kesini-sini kan kita udah mulai terbuka ya. Jadi masyarakat juga perlu tahu bagaimana Bank Sentral ini beroperasi, bagaimana kenapa sih kok hari ini Bank Sentral kok ngelakuin operasi kontraksi melulu gitu. Oh, ternyata begitu kita lihat ke ini proyeksi likuiditas, oh ternyata likuiditas lagi banyak-banyaknya nih, lagi banjir-banjirnya. Kita nggak butuh duit sebanyak ini, makanya Bank Sentral narik duitnya. Kayak gitu. Jadi ada faktor di antaranya tadi dari sisi aset yang jatuh waktu, kemudian dari sisi liabilities yang jatuh waktu, kemudian dari sisi net claim to government. Nah, 3 item itu adalah 3 item besar yang dipertimbangkan dalam rangka melakukan proyeksi likuiditas. Demikian Bu Herlina, apakah menjawab? Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Oh, ini ada Mbak Larasati ya? Mbak Eh, Larasati. Terkait suku bunga yang ditentukan oleh BI, mengapa jika di perbankan, misalnya tabungan yang diberikan antara satu bank dengan bank lainnya berbeda? Oh ya, ini sebenarnya ini menarik nih, karena itu juga menjadi pertanyaan saya ketika pertama kali saya masuk ke BI dan menjadi pengawas bank. Nah, waktu itu saya melihat dari struktur komposisi suku bunga dasar kreditnya mereka. Kemudian itu mereka sebenarnya biasanya bank-bank itu ada yang namanya sisi dari manajemen risikonya. Jadi manajemen risikonya itu bisa. Jadi itu nggak hanya terkait dengan bagaimana hubungan bank dengan bank. Bisa jadi bank menilai kita juga. Jadi kalau misalnya nih Mbak Larasati adalah nasabah BCA prioritas. Saya bukan BCA prioritas, saya BCA biasa. Nah, Mbak Larasati ini bahkan dalam satu bank sendiri aja Mbak Larasati punya privilege lebih untuk menego. Saya mau ngedepositoin duit saya 1 miliar di BCA, tapi kasih saya bunga. Misalnya kalau sekarang BI rate 6%, kasih saya bunga 10%. Kayak gitu. Beda dengan saya. Kalau saya nasabah biasa, ya saya deposito ya terima aja. BCA menyediakan cuma 5%, Ibu mau apa enggak gitu. Sifatnya kayak gitu. Itu antar bank sendiri. Itu di dalam bank sendiri. Nah, antar banknya itu juga ada strukturnya sendiri. Jadi masing-masing bank itu kan punya appetite. Jadi dia mau menggait duit dari retail nih. Kita kan orang-orang retail ya. Kalau konglomerasi itu kan udah gede ya, sindikasi itu kan udah gede ya, maksudnya kayak sektornya udah perusahaan gitu. Nah, contohnya kayak retail. Nah, jadi
bank-bank itu juga punya appetite kayak gitu. Dia punya rencana, namanya strategic business plan. Dia mau berapa duit yang akan dia himpun dari masyarakat dan siapa profil-profil masyarakat, profil dari masyarakatnya ini. Kemudian nanti itu akan menentukan. Oh, kali ini mungkin karena kita ingin menyasar ke korporasi-korporasi, kita nggak bisa nih ngambil margin yang banyak banget gitu. Terus kita juga harus lihat juga, bank-bank juga harus lihat juga profilnya dia. Kan dia harus melakukan self assessment. Ketika dia adalah bank buku 1, di-compare dengan bank buku 4 yang modalnya banyak banget, itu berarti dia akan jatuh. Bank yang udah punya nama, bank yang punya asetnya gede, dia punya bargain power yang lebih tinggi terhadap masyarakat. Jadi misalnya bank itu, saya punya banyak jaringan kantor. Contoh kayak BRI. BRI itu kan jaringan kantornya banyak banget. Saya punya banyak jaringan kantor. Kamu bisa mengakses bank kita di mana aja, bahkan sampai pelosok. Berbeda dengan misalnya contoh Bank Artagraha gitu. Bank Artagraha kan hanya segmented ya. Mungkin di daerah Jakarta yang banyak di kota-kota besar. Dia nggak masuk sampai jaringan kantornya nggak sampai ke pelosok-pelosok. Nah itu akan beda. Karena segmentasi yang akan dia sasar berbeda. Jadi misalnya nih kalau bank-bank yang banyak main di retail atau bank-bank buku 4 yang memang asetnya banyak, dia akan biasanya dia akan nggak gede-gede banget, dia akan menawarkan suku bunga gitu. Termasuk bagaimana dia harus mengakses hubungan dia ketika dia kurang likuiditas sama bank-bank lain gitu. Itu juga akan menentukan. Nah, itu yang akan menentukan berapa suku bunga dia yang akan dia berikan kepada nasabah ketika nasabah ingin menempatkan dananya di bank gitu. Termasuk juga kredit gitu. Jadi itu tergantung kebutuhan. Kita ada kebutuhan, kita akan memberikan sweetener. Kita nggak ada kebutuhan ya kita sosok aja gitu. Contohnya kayak gitu. Itu berpulang kepada appetite banknya ya, Mbak Larasati. Semoga menjawab ya Mbak Larasati ya. Baik Jadi Ibu, intinya terima tergantung kasih. dari appetite. Ya, baik Nah, Bu. kemudian Terima kasih Ibu. sama ada Mbak Rani, apa saja kebijakan moneter yang dapat digunakan untuk mengatasi inflasi dan bagaimana kebijakan dilakukan oleh pemerintah. Nah, untuk mengatasi inflasi sebenarnya ini ada kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi. Itu contohnya kayak inflasi kan kita lihatnya dari likuiditasnya banjir nih, makanya dia jadi inflasi. Kalau kalau enggak kan deflasi ya lawan katanya ya. Nah, ketika inflasi likuiditas banjir, bank sentral akan melakukan operasi kontraksi. Jadi operasi kontraksinya banyak nih. Operasi kontraksi itu misalnya gini, misalnya nih Mbak Larasati ya, ada di screen aku Mbak Larasati. Mbak Larasati lagi punya banyak duit nih, contohnya bank ya. Bank Larasati Indah gitu. Dia banyak banget duitnya. Tapi dia akan implikasinya mungkin dia karena size-nya gede banget gitu. Jadi dia market player lah. Nah, kita harus ambil nih duitnya. Bang Larasati, saya mau ambil. Saya mau melakukan operasi kontraksi. Kita akan menawarkan sekian nih. Bunga yang lu akan dapat adalah sekian. Tapi lu taruh duitnya. Supaya likuiditas nggak terlalu banyak di market. Gitu. Kita ambil, dia oke, kita ambil duitnya, dia dapat bunga pada saat tenornya jatuh waktu. Gitu. Jadi kayak gitu contohnya. Untuk kebijakan moneter. Again, kebijakan moneter tidak langsung, apakah setelah kebijakan kontraksi bank sentral, inflasinya langsung turun? Enggak. Karena again, kebijakan moneter adalah kebijakan yang sifatnya lagging. Jadi ketika sekarang kita melakukan operasi moneter, belum tentu itu langsung detik itu juga inflasi akan turun. Enggak. Itu akan berangsur-angsur. Karena butuh yang namanya adjustment. Market butuh namanya adjustment. Gitu ya. Nah, kemudian kalau terkait dengan pemerintah, bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah? Ini sebenarnya kalau pemerintah itu kan dari sisi otoritas fiskal ya. Bagaimana pemerintah itu mengatasi inflasi, tentunya sesuatu hal yang baik bagi pertumbuhan ekonomi itu adalah hal yang disukai oleh pemerintah. Karena sifatnya adalah pro-cyclical. Pemerintah sangat mensupport untuk yang namanya boosting ekonomi. Semakin baik, semakin bagus. Gitu. Jadi pemerintah tidak banyak berfokus kepada inflasi. Karena inflasi itu kan adalah turunan ya. Dari, harga barangnya dari sisi output. Pemerintah banyak dari sisi outputnya. Outputnya produktivitas Indonesia, misalnya contohnya adalah sektor manufaktur, tinggi. Ini akan berdampak terhadap sisi konsumsi. Tingkat konsumsi masyarakat meningkat. Berarti kalau tingkat konsumsi masyarakat meningkat, itu inflasinya rendah dan stabil. Kita kan taunya inflasi itu harus rendah dan stabil. Stabil artinya tidak terlalu bergejolak.
Tapi kalau dari sisi pemerintah, pemerintah mau taunya adalah tumbuhan ekonomi ada. Nah, jadi kalau misalnya output-nya ada, produktivitasnya ada, kemudian itu kan akan berpengaruh terhadap, oh, masyarakat lagi doyan ini nih, berarti untuk sektor-sektor ini harus digenjot, gitu. Genjotnya gimana? Banyak kebijakan pemerintah. Biasanya kebijakan pemerintah itu bermain di sisi taxation. Apakah ada tax holiday, apakah ada pengurangan, ada hal-hal yang seperti itu. Jadi sifatnya kayak gitu ya, antara moneter sama yang fiskal itu memang berbeda. Fokusnya sama-sama untuk pertumbuhan ekonomi yang stabil, namun demikian caranya adalah berbeda. Kebijakan moneter mengintervensi dari sisi likuiditas market, kemudian kalau pemerintah itu dari sisi sektorialnya, gitu. Dari sisi sektorial dan dari sisi fiskal. Seperti itu ya Mbak Rani. Kemudian indikator Pak Saudi. Indikator yang digunakan dalam menentukan persentase tingkat inflasi, suku bunga, dan kurs rupiah dalam penyusunan asumsi dasar ekonomi makro pada APBN. Oke, untuk menentukan indikator yang digunakan untuk menentukan persentase tingkat inflasi, ya inflasi. Ya kan biasanya kan BPS tiap bulan suka ada mengumumkan inflasi Indonesia pada bulan sebelumnya ya. Misalnya kalau sekarang bulan Februari, pada bulan Januari adalah sebesar sekian. Nah, untuk asumsi makro, asumsinya itu seperti itu. Tapi nanti bagaimana metode pemerintah untuk menyusun asumsi dasarnya itu saya sebenarnya kurang paham. Apakah itu diagregasi dalam setahun terakhir secara year on year ataupun ada metode lain gitu. Kemudian suku bunga dan kurs rupiah, suku bunga biasanya dari suku bunga pasar karena sifat suku bunga itu kan sebenarnya suku bunga macam-macam ya. Suku bunga ada yang pasar uang. Kalau pasar uang kan tenornya hanya sampai 1 tahun. Tapi ketika suku bunga itu direfleksikan dalam kupon ataupun surat berharga yang tenornya lebih panjang, nah itu mungkin dari yield. Dari yield 10-year yield itu juga bisa misalnya untuk proyeksi kita pakai basisnya dari 10-year MTN atau surat berharga dari Amerika gitu atau dari mana gitu. Itu biasanya kita jadikan anchor. Nah, kemudian kurs rupiahnya itu juga bisa diagregasi. Apakah dari perkembangan kurs rupiah yang diterbitkan JISDOR misalnya, Bank Indonesia kan tiap hari ada nerbitin JISDOR nih. Jakarta Interbank Spot Dollar Rate kita hari ini berapa gitu. Apakah itu juga gitu. Itu juga bisa. Atau dari kurs rupiah karena Bank Indonesia dengan pemerintah itu kan juga ada keterhubungan. Karena kita menyelesaikan transaksi keuangan pemerintah terkait OLN dan non-OLN, kemudian pemerintah kan juga ada duitnya ya di bank sentral ya, dan itu kan kita ada juga kursnya yang kita kenakan kepada pemerintah. Itu mungkin berbeda dengan kurs transaksi yang sebagaimana kita umumkan di website. Nah, itu juga ada untuk penyusunan dasar ekonomi makro pada APBN. Jadi banyak sifatnya kalau ekonomi makro. Karena di sifatnya makro, jadi itu kan kayak nggak hanya melulu terkait dengan inflasi, suku bunga, ataupun kurs rupiah gitu. Jadi kalau untuk asumsi dasar ekonomi makro di APBN itu ya itu harus justified ya, dari semua daerah juga harus dilihat. Mungkin inflasi yang terjadi di Jakarta beda dengan inflasi yang ada di Mamuju gitu. Nah, itu juga harus diagregasi oleh pemerintah ketika mereka menyusun ekonomi makro. Nah, kemudian dari Ibu Angel, bagaimana pengaruh suku bunga terhadap nilai tukar mata uang dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi perdagangan internasional? Nah, suku bunga terhadap nilai tukar. Saya kembali ke ini, hubungan internasional. Nah, hubungan internasional ketika kita ingin mengattract, kita lagi jualan nih, kita kan pengen kalau kita jualan kan laku ya. Misalnya kita ingin mengattract investor-investor asing untuk masukin duitnya ke Indonesia, mau masukin duit atau mereka mau mendirikan perusahaan di Indonesia, itu kan kita sangat welcome ya, foreign direct investment ataupun yang namanya dari sisi surat aliran uang lah gitu. Nah, itu berarti kan kita harus memberikan sesuatu yang oke gitu, sesuatu yang menggiurkan buat investor asing itu masuk. Nah, ini memang banyak sifat ini apa namanya dari sisi kebijakan struktural kita itu juga hal-hal yang diperhatikan oleh investor asing ketika mereka mau masuk. Jadi kepastian hukum, kemudian dari sisi pendalaman pasar keuangannya, apakah kita udah cukup dalam apa enggak? Kalau mereka cuma masuk ke ini terus mereka nggak tahu mau nempatin di mana, terus cuma taruh di deposito biasa itu kan kayak rugi ya, gitu kan? Kayak wah ini nggak masuk di dalam hitung-hitungan skala bisnis gitu.
Nah, jadi biasanya pemerintah akan berikan semacam appetizer gitu, sesuatu sweetener lah buat mengattract. Nah, tapi kaitannya bagaimana suku bunga terhadap nilai tukar itu, coba saya buka slide-nya dulu. Kalau itu yang tadi perdagangan internasional ya, suku bunga terhadap nilai tukar nih saya share. Aduh. Nah, suku bunga terhadap nilai tukar. Suku bunga terhadap nilai tukar ini kan sebenarnya dia masuk ke dalam ini yang sama. Tapi sebenarnya dari sisi suku bunga dan nilai tukar itu kan direfleksikan dari sisi supply demand, dari likuiditas. Nah, likuiditasnya ini sendiri. Nah, suku bunganya likuiditas itu ketika dia short ataupun dia lagi long, itu kan dia akan mempengaruhi dari sisi suku bunga. Kemudian nilai tukar. Nah, mungkin dari suku bunga ataupun nilai tukar ini sama-sama dia adalah derivasi dari si ketersediaan likuiditas sebenarnya. Nah, nanti bagaimana keterhubungannya itu sebenarnya nggak terhubung amat ya kalau suku bunga sama nilai tukar ya. Misalnya kayak kalau nilai tukar itu kan dilihat dari bagaimana permintaan terhadap nilai tukar currency tertentu sama availability-nya di market ya. Nah, itu juga ini juga bisa tercermin dari sisi suku bunganya. Bentar ya, saya foto dulu. Nah, misalnya gini, dalam konteks likuiditas ya, untuk suku bunga dan nilai tukar, ketika Nah, ketika nih misalnya kita bermain di falas berarti sekarang kita ngomongnya likuiditas pasar falas. Ketika bank dia ada kewajiban untuk pembayaran hutang ke luar negeri, itu kan berarti dia akan implikasinya akan ke nilai tukar, ya kan? Misalnya dia akan ke USD gitu. Nah, dia butuh duit nih, dia butuh USD di market. Market ada nggak nih duitnya, gitu. Ternyata marketnya nggak ready. Kalau misalnya dia mau bayar kayak sekitar $1 miliar, dia punya kewajiban $1 miliar, dia butuh duit 1 miliar, dia kurang nih duitnya $1 miliar, nggak ada duitnya. Nah, ada bank yang punya kelebihan dana $1 miliar di market. Karena duitnya lagi kering dan si orang ini si bank yang punya dana USD ini bergennya lebih gede, berarti boleh dong, sah dong dia menaikkan suku bunga kepada si bank yang butuhin duit ini, gitu. Jadi otomatis likuiditas pasar falas yang notabene lagi kering karena ada permintaan dana USD sebesar $1 miliar itu serta-merta akan mengerek suku bunga swap overnight untuk yang falas itu akan naik. Nah, apa yang terjadi pada nilai tukar? Nilai tukar ini berarti karena ada demand yang tinggi untuk USD itu juga akan mempengaruhi terhadap terhadap dari nilai tukar USD dan rupiah. Jadi artinya di sini rupiah akan terdepresiasi terhadap USD karena ada permintaan yang sangat tinggi untuk USD terhadap availability dari USD yang ada di market. Seperti itu kira-kira hubungannya. Mungkin hubungannya tidak terlalu sangat direct antara suku bunga sama nilai tukar karena ada sasaran antaranya. Yang keduanya adalah berasal dari likuiditas di pasar falas. Seperti itu, Bu Iya, Angel. baik, terima kasih teman-teman atas semua pertanyaannya. Terima kasih juga Ibu telah menjawab. Jadi kesimpulan dari kebijakan ini adalah kebijakan yang dibuat untuk mengarahkan ekonomi di suatu negara agar stabil dalam pengeluaran dan pendapatan, dengan tujuan utama yaitu menjaga dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah. Begitu ya, Bu? Ya. Oke, untuk sesi berikutnya adalah sesi foto sertifikat. Untuk narasumber, dimohon Bu Lia
Untuk sesi dokumentasinya Mas Rahmat. Oke. 1, 2, 3. Sudah Mas Rahmat? Nah, untuk sesi berikutnya adalah sesi foto bersama. Mohon on cam ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Baik. Senyum cantik, senyum ganteng. Oke. 1, 2, 3. Sudah, oke. Baik. Terima kasih Bu Lia Terima atas kasih, presentasi Mbak hari ini. Elvin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada yang salah dari tutur kata saya. Apabila Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi di email saya aja atau di WA saya juga bisa. Terima kasih Bapak Terima Ibu. Mohon kasih izin. banyak Bu Lia. Ya, Assalamualaikum. terima kasih Bu Bu. Lia. Waalaikumsalam. Diulangi.